Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lama dan Sumana Dewi akan menjelaskan tentang materi peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Di definisi ini memberi arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan anggota lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak kandung merupakan peserta didik dalam keluarga. Murid adalah peserta didik di sekolah, anak-anak peserta adalah peserta didik masyarakat sekitar, dan umat beragama menjadi peserta didik rohaniawan dalam suatu agama. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan murid atau thalib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki, sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah mencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing. Sedangkan thalib dalam bahasa orang yang mencari, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah menempuh jalan spiritual yang berusaha ke arah menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Penyebutan murid ini juga dipakai untuk menyebut peserta didik pada sekolah tingkat dasar dan menengah. Sementara peserta untuk perguruan tinggi lazimnya disebut dengan mahasiswa. Istilah murid atau thalib ini sesungguhnya memiliki kedalaman makna daripada penyebutan siswa, artinya dalam proses pendidikan itu terdapat individu yang secara sungguh-sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah murid dan thalib menghendaki adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar, bukan pada pendidik. Tujuan kurikulum pendidikan Islam: pembinaan individu atau warga negara yang beriman kepada rukun iman, pembinaan pribadi muslim yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan berakhlak yang mulia, pembinaan warga negara yang sehat dan kuat, pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi dan keinginan-keinginan yang sesuai dengan diri dan dengan orang lain, pembinaan warga negara yang dipersenjatai dengan ilmu dan pengetahuan, menciptakan warga negara yang terdidik pada perasaan seni dan sanggup menikmatinya, menghargai dan merasakan keindahan dalam berbagai bentuk dan macamnya. Membentuk warga negara yang memiliki kemampuan sosial, ekonomi, dan politik, memperkokoh kehidupan agama, meneguhkan bahasa Arab yang tulen dan menjaganya dari faktor-faktor yang menghancurkan, pembinaan masyarakat Islam yang mulai, pembinaan masyarakat yang kuat dan maju dari segi ekonomi, turut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan pada kebenaran, keadilan, toleransi, saling mengerti, kerjasama, dan saling menghormati. Alat dan sarana pendidikan Islam. Alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, situasi, benda yang sengaja diadakan untuk mempermudah pencapaian pendidikan. Alat pendidikan dapat juga disebut sebagai sarana, prasarana pendidikan. Sarana pendidikan terbagi kepada dua bagian, yaitu pertama, sarana fisik pendidikan, 2. Sarana non-fisik pendidikan. Sarana fisik pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan. Lembaga atau badan pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Lembaga pendidikan ini dapat berbentuk formal, informal, dan non-formal. Secara formal, pendidikan diberikan di sekolah yang terkait aturan-aturan tertentu, sedangkan non-formal diberikan berupa khusus-khusus yang aturannya tidak terlalu ketat, dan yang secara informal pendidikan diberikan di lingkungan keluarga. Kedua, media pendidikan. Media di sini berarti alat-alat, benda-benda yang dapat membantu kelancaran proses pendidikan seperti OHP, komputer, dan sebagainya. Sarana non-fisik pendidikan, yaitu alat pendidikan yang tidak berupa penggunaan tapi berupa materi atau pokok-pokok pikiran yang membantu kelancaran proses pendidikan. Sarana pendidikan non-fisik ini terdiri dari kurikulum. Kurikulum merupakan bahan-bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses
pendidikan dalam sebuah sistem institusional pendidikan. Dalam IP, kurikulum merupakan komponen yang amat penting karena juga sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan itu. Selain itu, kurikulum yang diberikan diupayakan agar anak didik terhadap hidup bahagia di dunia dan akhirat. Metode dapat diartikan sebagai cara pengajar untuk mencapai tujuan. Penggunaan metode dapat memperlancar proses sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Metode-metode tersebut seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode hafalan, cerita, diskusi, dan lain-lain. Evaluasi merupakan suatu cara memberikan penilaian terhadap hasil pelajaran murid. Evaluasi dapat berbentuk tes dan non-tes. Evaluasi tes dapat berupa esai, tes objektif, dan sebagainya. Sedangkan evaluasi non-tes dapat berupa penilaian terhadap kehadiran, pengendalian diri, nalar, dan pengalaman. Manajemen. Pengelola yang baik dan tertera sangat diperlukan dalam mengelola lembaga pendidikan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengembangan sistem pendidikan Islam membutuhkan manajemen yang baik, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penempatan pegawai, dan pengawasan yang baik akan memperkuat pendidikan Islam, sehingga output yang dihasilkan akan berkualitas dan dapat menjawab tentang zaman. Mutu pelajaran. Meningkatkan mutu pelajaran tidak terlepas dari peningkatan kualitas terdapat pengajar. Kualitas terdapat pengajar ini dapat diusahakan melalui bimbingan, penataran, pelatihan, dan lain-lain. Lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pendidikan Islam, karena perkembangan jiwa peserta didik sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang ada sekitarnya. Lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Lingkungan juga dapat dipengaruhi terhadap sikap, akhlak, etika maupun moral peserta didik. Pengaruh tersebut terutama dalam dari teman sebaya maupun masyarakat lingkungannya. Ketika berada di antara teman sebaya ataupun masyarakat, terjadilah interaksi yang dilakukan individu dan lingkungannya. Sedangkan pendidikan itu sendiri berarti usaha sadar dan terencana yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, lingkungan akan sangat mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Sejauh mana peserta didik berhubungan dengan lingkungan, maka sejauh itu pula terbuka peluang masyarakat pengaruh pendidikan kepadanya, akan tetapi keadaan itu tidak selamanya bernilai positif bagi perkembangan peserta didik, karena bisa saja masalah merusak perkembangan pada proses pendidikan. Perlu adanya perhatian dan usaha yang sungguh-sungguh dalam menciptakan lingkungan pendidikan, karena segala sesuatu yang terjadi di lingkungan pendidikan akan diserap dan dijadikan contoh oleh peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.